Yo, selamat siang. Kembali lagi bersama Siko Podcast. Kali ini di siang hari yang sangat mendung dan mau hujan ya ini. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang tata kelola keuangan negara bersama teman kita yaitu Ahsan Muhammad. dan saya sendiri sebagai hostnya adalah Aditya Dian Mahendra. Teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ketemu kapan nih? Semester 2 awal kalau nggak salah. Yang tiba-tiba ada COVID itu kan? Iya. Untung pas semester 2 itu gue kayak males-malesan tuh COVID. Mantap. Tambah males. Gak apa-apa. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu ada COVID nih. Awalnya sih iya senang gitu kan libur 2 minggu. Ya awal-awal kan seminggu 2 minggu kan kayak nggak ada matkul gitu kan. Iya. Maksudnya dikit-dikit doang kan. Terus habis itu tugas-tugas gitu. Tugas libur 2 minggu 2 bulan sampai setengah tahun sendiri di rumah. Tiba-tiba sekarang udah akhir Oktober nih masih terakhir belum tuh tatap muka Maret ya. Dari Sabtu itu kan yang Presiden Jokowi ngumumin libur seminggu dulu itu kan. Iya, seminggu dulu sebulan ini kampret. Malah COVID-nya di Indonesia malah tambah parah nih gara-gara gak ada yang mau nurut sih. Siapa ini? Nggak mau stay at home, makanya stay at home. Nah, langsung kita tutup poin nih. Kegiatan yang dilakukan selama COVID nih apa Mas Hasan? COVID di rumah aja ya, jadi kegiatan di rumah apa aja sih paling? Kayak saran pemerintah ya. Iya. Hashtag di rumah aja ya. Di rumah aja, hashtag apalah nggak tahu. Ya karena perkuliahan masih berjalan dan kondisi di rumah, jadi ya kuliahnya online. Kalau untuk kuliah online sendiri nih kan banyak tuh kayak orang sering ngeluh gitu kan, kayak di Twitter di mana gitu kan pasti pada ngeluh kan. Kalau keluhannya buat pribadi Mas Hasan sendiri ya? Kalau saya karena insya Allah kalau masalah jaringan tuh aman lah ya. Saya juga kota lah aman, Jawa lagi. Tapi mungkin masalah tugas gitu loh. Masalah tugasnya yang makin lama makin banyak, terus misalnya ada jam pagi, jadi kita harus bangun pagi atau kelas gitu loh. Jadi kayak kalau di TikTok tuh bangun tuh langsung buka Google Classroom gitu loh, capek kan. Tapi nah, sekarang kuliah nggak perlu mandi ya? Nggak perlu mandi, tapi enaknya itu ya bangun tidur buka HP kuliah ya, sambil tiduran itu ya. Asal nggak sambil YouTubean aja sih kalau kuliah online. Kasihan dosennya kan. Malah nggak apa-apa. Jangan ya, astagfirullah. Lu masih sama sini? Siapa sih? Soalnya lah. Nah kita langsung ke topik kita ya. Oke. Tentang tata kelola keuangan negara nih. Keuangan negara itu apa sih? Keuangan negara itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Jadi nomor berapa tuh? Nah, keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di situ jelaskan itu tuh adalah sistem dasar dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi misal bagaimana pajak itu bekerja, atau mungkin bagaimana pengalokasian APBN di negara. Pokoknya semua itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Itu kayak istilahnya pegangan buat mengatur keuangan gitulah. Terus menurut lo sendiri, menurut Mas Hasan ini penting nggak keuangan negara? Nah, penting cuy, karena keuangan negara kan tadi sistem lah ya, sistem. Jadi kalau misalnya nggak ada sistem yang ada, kita mungkin mengatur keuangan tuh agak acak adul gitu loh. Kalau kita misalnya nggak ada pedoman, kita kayak misalnya ada masalah, kita nggak tahu harus kemana karena kita nggak ada pedoman undang-undang tersebut. Itu, atau misal kita mau melakukan suatu hal yang baru, itu di undang-undang boleh nggak gitu loh. Kan kalau misalnya nggak ada kan ya masa langsung jalanin aja kan susah gitu loh. Jadi biar ada yang ngatur perputaran uang gitu ya di suatu negara, biar ada yang ngatur, jadi biar rakyatnya juga sejahtera. Jadi biar nggak ngalah ngidul lah kalau ngatur keuangan, nggak seenak-enaknya lah. Nah kalau ngomongin sejahtera ini nanti di
apa di pertanyaan terakhir-terakhiran kita akan bahas nih Wah, yang siap. kayak masalah-masalahnya itu nih. Satu aja. Nah menurut lu nih keuangan publik atau keuangan negara itu apa nih? Keuangan publik itu menurut saya itu adalah semua nilai atau nilai hak kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi ya hak apa misalnya kewajiban masyarakat yang bernilai uang seperti mungkin pajak penghasilan, pajak motor, mobil itu bisa diuangkan juga kan. Jadi itulah mungkin menurut saya. Terus next question aja. Oke. Mengapa nih keuangan publik dibutuhkan negara? Dibutuhkan atau enggak nih sebenarnya? Butuh lah, karena ya Indonesia kan lagi apa ya, masih istilahnya masih baru lah ya. Apalagi yang kemarin ini ya beritanya yang kayak terancam resesi itu ya. Nah iya, jadi semua hal yang terkait dengan ekonomi, infrastruktur, Duit nih, duit itu tuh butuh duit kan? Duit semua. Nah duit itu harus diatur. Ya duit tuh over everything ya kalau Iya. sekarang ya. Duit itu bukan segalanya, tapi sekarang butuh duit. Saya nih. Hasan Pokoknya- Muhammad 2020. Jangan. Pokoknya tidak lepas dari kata uang gitu loh. Semua butuh uang. Bangun itu uang, ini uang. Ya sih karena kalau ekonomi keuangan negara lagi turun terus tingkat beli masyarakat tuh juga berdampak gitu ya. Iya, Kayak nanti turun. dampaknya ke masyarakat juga. Terus kayak ke pengusaha juga kayak turun kan. Jadi pajaknya nanti juga Naik. turun. Nah, kan yang enak masyarakat. Iya. Susah kan? Terus nih pemerintah kayak Indonesia nih ngumpulin money nih, ngumpulin duit nih. Gimana ya? Nampok kali nggak ada yang astagfirullah. Jadi pemerintah itu Apa OnlyFans defensi menteri-menterinya udah sign up OnlyFans kan. astagfirullah. Pada ngerampok masyarakatnya enggak. Jadi pemerintah itu biasanya mengumpulkan uang itu dari paling besar ya itu dari pajak. Jadi ya pajak itu istilahnya kalau gampangnya itu kayak iuran kelas gitu loh. Tapi kalau ini pajak itu iuran satu negara gitu loh. Jadi semua masyarakat mungkin ada ketentuannya yang ada di undang-undang itu wajib untuk bayar pajak atau bayar iuran, sehingga ada cash masuk ke negara mengelola cash tersebut, misalnya membangun infrastruktur atau jalan yang kena kan kita juga gitu. Jadi pajak Cukai rokok gitu Cukai. juga masuk pendapatan yang gede ya. pajak cukai rokok itu paling Pajak gede. kendaraan impor tuh yang mobil-mobilnya Yang mobil listrik foreign itu car. pajak rokok juga paling gede sih, karena kan kita tahu masyarakat Indonesia kan hobi kan Mas? Enggak lah. Oh, enggak, hobi ngerokok. Jadi pemerintah tuh kayak buat inisiatif loh, kenapa enggak kita pajakin aja rokok gitu. Bener, naik kemarin cukai rokok kan kampret gitu. Terus kalau pajak secara overallnya itu pajak di Indonesia menurut Mas Hasan gimana? Udah bagus apa belum? Atau masih terlalu tinggi atau terlalu rendah? Atau udah pas? Menurut saya sih berlebihan kayaknya, soalnya hampir semuanya dipajakin. Bahkan saya melihat di internet itu nggak tahu benar atau enggak ya, jadi bisa dicek kembali kalau online shop itu juga bakal dipajakin gitu loh. Oh iya, apalagi yang itu nih, yang beli skin game itu loh di Nah. Steam, itu kan juga kena pajak kan? Tuh apa coba game loh Game online dipajakin ya, kan? dipajakin. Kurang lebay apa coba? Kayak kita mau hiburan game udah beli mahal-mahal, misal satu game kan biasa rata-rata kan satu game 900, 1,2 gitu kan. Masih dipajakin juga gitu loh. Jadi masih dipajakin, belum skinnya nanti dipajakin lagi. Susah emang. Belum top up-nya itu nanti rupiah Indonesia kan hitungannya kalau Steam kan Steam kan ikut ikut US dolar kan, ya. dolar kan, terus rupiah juga kayak gini terus jadi Kayaknya anjlok itu udah bayar mahal masih dipajakin bos. susah ini orang Indonesia ini. Terus kalau masalahnya kayak gini nih perlu nggak kalau keuangan negara kita ini direformasi? Sebenarnya sih undang-undang kita sekarang yang nomor 17 tahun 2009 kan hasil reformasi dari undang-undang saat pemerintahan kolonial Belanda ya. Mungkin mereka lebih serakah gitu dalam memungut pajak. Ya
walaupun sekarang mungkin juga serakah sih ya. Jadi menurut saya sih butuh di reformasi juga. Iya sih, karena lihat dari sekarang aja udah kayak wajib reformasi. Pajak tuh di mana-mana men. Terus nih, last question but not least, fungsi pengawasan anggaran di Indo sudah maksimal belum di Indonesia? Ya kita mungkin kalau ngelihat berita sekali 2 kali aja udah bisa menilai ya kalau fungsi pengawasan keuangan kita tuh masih belum maksimal. Terus alasannya kenapa bisa ngomong belum maksimal? Korupsi bos. Korupsi bos. Korupsi itu memang udah mendarah daging sih dari zaman dulu. Udah Dijajah itu juga pribumi udah korupsi. udah jadi apa ya, budaya gitu. Iya, udah budaya itu udah kayak trademarknya Indonesia itu korupsi. Udah apa yang paling diingat dari Indonesia ya korupsi. Yang diingat di Indonesia selain Bali itu korupsi. Iya udah. Bali aja kan banyak yang diingat negara sendiri ya. Ya udah itu belakangan lah. Korupsi berarti ya masih diingat di Indonesia. Yang diingat di Indonesia Bali dan korupsi. Iya. Sampai pada korupsi itu. Oke. Cukup sekian Siko Podcast siang hari. Iya, siang hari. Cukup sekian podcast Siko hari ini. Sampai jumpa di next podcast Siko Podcast. Dah.